Ketemu lagi dengan terapis autisme. Kali ini saya akan membahas mengenai identifikasi. Identifikasi itu berarti mengenali apapun itu, mau benda, mau orang, mau binatang, mau adjektif, kata sifat, bisa macam-macam. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mencari aktivitas yang berulang yang dilakukan di rumah. Misalnya mau identifikasi benda di kamar mandi, identifikasi benda yang di dapur, identifikasi benda yang di ruang tamu gitu ya. Jadi ketika dia mandi, kita akan melabel semua benda yang ada di kamar mandi. Jadi aktivitas mandinya bukan cuman mengguyur dan mengusap, tapi kita bilang, ayo kita ambil sikat gigi, ayo kita taruh pasta giginya di sini, di sikatnya, bla 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 gitu ya. Jadi harus cerewet gitu ya, harus banyak ngomong. Nah, di situ aktivitas yang bermakna. Jadi anak tahu nih kenapa sih dia harus kenal benda-benda tersebut, kenapa sih dia harus dengar benda-benda tersebut. Bayangkan kalau dia mandi, makan, kemudian menonton di ruang tamu, bermain, kita ulangi kata tersebut berkali-kali, maka akan disimpan dalam memorinya dia. Kemudian kita juga bisa lakukan dengan mengenalkan bendanya langsung di sesi yang terstruktur di meja gitu ya. Kita menyamakan bendanya, tapi pastikan bendanya itu yang dia sering lihat, sering gunakan, sering terstimulus dengan benda tersebut. Jadi misalnya pakaiannya kah, mainannya kah gitu ya. Jadi deket ke dia, related ke dianya gitu. Setelah kita pilih, kita akan meminta dia menyamakan dari benda ke benda gitu ya. Jadi tadi pertama kita lakukan identifikasi ketika dia mandi, kemudian benda ke benda yang identik, misalnya marker dengan marker harus identik sih ya, ini warnanya beda harus identik dulu. Tapi apakah harus identiknya? Untuk di awal iya, untuk mempermudah anaknya. Tapi kalau misalnya nanti ternyata anaknya cepat belajarnya, kita bisa langsung move on kok. Move on dengan benda non identik mungkin, kemudian benda yang mirip gitu ya. Setelah dari aktivitas harian, kemudian kita bikin yang terstruktur di atas meja dengan identifikasi bendanya, kemudian kita lakukan dengan kartu gitu. Nah, semuanya ini bentuknya masih reseptif gitu. Reseptif artinya dia dengerin dulu, dia di-input dulu gitu. Ketika dia mandi dalam aktivitas harian atau ketika dia makan dalam aktivitas sesungguhnya, kita akan bilang ini namanya sendok, sendok untuk menyuap, iya nyuap, 1 2 nyuap, sendok untuk menyuap gitu. Nah, ketika kita menyamakan, mungkin katanya nggak sevariatif ketika in real ya, dalam settingan yang real kita akan lebih samakan sendok, samakan garpu, samakan piring gitu ya. Jadi lebih jelas, lebih clear perintahnya. Kemudian begitu juga dengan kartu gitu. Kartu kita mulai dengan identik dulu dengan si benda aslinya gitu ya. Benda aslinya harus identik. Kita bisa gunakan dengan foto. Nah, kalau sudah dari benda ke kartu identik sudah oke, baru kita pindah ke kartu ke kartu. Tapi ada catatannya nih, kita juga harus kenal anak kita. Terkadang ada beberapa anak, dia visual reseptifnya ya, dia mengenali kartunya susah. Tapi giliran benda dia bisa. Nah, apakah kita harus paksakan dia harus dari benda ke kartu? Nah, itu kembali ke orang tua masing-masing. Kalau saya pribadi, maka dicukupkan di situ.
gitu. Sampai anaknya setiap kali saya kasih spidol apapun ya bentuknya, kalau dia bisa hands on, dia pegang, dia kenal itu spidol, maka sudah cukup. Kalau di kartunya saya paksakan dia harus kenal, sedangkan visual 2 dimensinya mungkin ada hambatan, maka saya nggak akan kejar di situ. Kita cari tahu dulu nih, kenapa dia di kartu nggak bisa. Apakah dia matanya ada gangguan, apa scanningnya ada gangguan, atau yang lainnya. Itu kalau kita sudah nyoba ya. Sudah nyoba misalnya 10 gambar yang berbeda, atau 10 kali trial, atau 10 situasi yang berbeda. Kita udah coba beberapa kali deh gitu. Dan itu baru satu gambar pun dia nggak bisa, maka sudah dicukupkan. Karena mungkin ada hal lain yang harus kita koreksi lebih dahulu. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Bye-bye.